Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, pada siklus kali ini saya coba tebar bibit ikan lele ukuran 78 sebanyak 27.000 ekor teman-teman. Nah ini termasuk jumlah yang sudah maksimal ya dengan kapasitas kolam yang segini. Tapi nanti kita coba pelihara, mudah-mudahan hasilnya bagus teman-teman, perawatannya berjalan dengan lancar. Nah yang ingin saya sampaikan buat teman-teman di video ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan agar proses adaptasinya berjalan dengan normal teman-teman. Nah biasanya langkah yang saya lakukan yaitu pertama ya, kita membersihkan kolam dulu teman-teman. Kita bersihkan kolam dari kotoran-kotoran atau lumut-lumut atau lendir yang menempel pada dinding kolam. Nah tujuannya adalah untuk mencegah bersarangnya bibit penyakit dari sisa proses pemeliharaan ikan lele sebelumnya teman-teman, karena biasanya setelah kita panen itu lumutnya tebal-tebal ya teman-teman. Kalau kita nggak bersihkan, dikhawatirkan pada proses pemeliharaan yang selanjutnya itu kita akan mengalami kendala. Nah yang kedua adalah kita mengatur ketinggian air teman-teman. Nah air yang saya atur di sini biasanya kalau kita tebar dari ukuran 78 ya paling 20-30 cm teman-teman. Itu pun 30 cm sudah termasuk lumayan tinggi, karena konsepnya nanti kita akan kocor ya, jadi tidak perlu tinggi-tinggi untuk ketinggian airnya. Nah yang selanjutnya adalah pemasukan bibit teman-teman. Pemasukan bibit dipastikan jumlahnya sesuai dengan kapasitas kolamnya. Jadi kalau misalkan kita punya kolam nih 3 kali 4, kita masukkan 6.000 ekor gitu. Nah cuman kasusnya ini karena kita datang bibitnya banyak ya, ini lebih dari 10.000 ekor teman-teman. Tapi nanti kita akan bagi dua ya, bagi dua dengan kolam-kolam yang 2 kali 3, karena sekarang kolam 2 kali 3 kan masih ada ikan palang ya, dan insya Allah hari Minggu sudah bisa dipanen. Nah nanti ini kita akan bagi dua ikannya. Nah kemudian teman-teman, setelah kita masukkan bibit, kita berikan beberapa helai daun pepaya teman-teman. Nah tujuannya yaitu satu, untuk peneduh juga ya, untuk peneduh ikan lele ketika panas seperti ini. Seperti ini contohnya teman-teman, nih banyak ikan yang berteduh di bawah daun pepaya teman-teman. Nah yang kedua adalah untuk tempat sembunyi teman-teman. Biasanya kalau kondisi terang seperti ini, ikan lele itu akan cari tempat yang agak sedikit teduh teman-teman. Nah yang ketiga adalah ketika daun pepayanya sudah mulai hancur ya, itu bisa dimakan oleh ikan lele dan kemudian bisa jadi obat juga untuk ikan lele. Nah langkah selanjutnya setelah kita kasih beberapa daun pepaya ya, kita berikan atau kita siramkan larutan PK teman-teman. Nah untuk larutan PK sendiri itu dosisnya 1 ppm. Nah 1 ppm itu adalah 1 gram serbuk PK dalam 1000 liter air. Nah caranya kita harus hitung dulu teman-teman volume air kolamnya. Misalkan volume air kolamnya itu 1000 liter ya, kita timbang 1 gram PK nya, kemudian kita larutkan pakai air, kita aduk-aduk, lalu kita siramkan ke kolam. Nah sudah selesai seperti itu teman-teman, langkah-langkah yang saya lakukan agar proses adaptasinya berjalan dengan baik ya teman-teman. Ya mudah-mudahan proses perawatan kali ini lebih bagus lagi dari yang sebelumnya teman-teman ya, terutama masalah tingkat kesehatannya, yang kedua masalah pertumbuhannya, yang ketiga masalah FTR-nya, semoga bisa lebih baik lagi. Nah untuk video proses penebaran saya rasa cukup teman-teman ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang saya sampaikan buat teman-teman, dan jangan lupa bantu like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.